Salam semua adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Salam kepada semua adik-adik yang setia di dalam Tuhan. Wow, tak terasa kita sudah mau mengakhiri tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Wow, cepat kan adik, tak terasa ya. Dan hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kemurahannya, atas kebaikannya di dalam kehidupan kita, yang Tuhan Yesus telah melewatinya bersama kita selama tahun 2020. Wow, dan sampai hari ini hingga di ujung tahun ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Amen dan amen. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Jangan lupa adik-adik, Tuhan Yesus juga akan memberkati kita. Bagaimana Tuhan Yesus berkati kita di tahun 2020, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita lebih lagi di tahun 2021. Jadi pesanan dari saya untuk tahun 2021 buat adik-adik dimanapun kalian berada, di rumah atau di luar sana ya, jadilah adik-adik yang setia di dalam Tuhan. Janganlah kerjaanmu kendor, tetap bertekun di dalam doa ya, dan juga taat kepada orang tua. Dan sebelum kita mengakhiri tahun 2021, mari kita nyanyinya bersama-sama ya adik-adik ya. Dari kita yang indah membuatku terpana, ku sendiri renungi, tak ada kata yang bisa ku ucap, hanya doa dan ucap syukur. Tuhan, thank you, Kau telah bersamaku lewati hari-hari hingga di ujung tahun ini.
adik-adik. Wow, dari saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Semoga hari-hari kita di 2021 selalu diberkati oleh Tuhan dan sukses. Amen and amen. Happy New Year to all of my beloved kids. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semua saudara-saudariku?
Hari ini kita pun sudah masuk ke hujung tahun 2020. Dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Pada hujung tahun ini, mari kita lihat, mari kita hitung betapa berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun ini bagi kita. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kita dan keluarga kita yang tidak pernah berhenti. Dan kita juga boleh sampai kepada hujung tahun ini, semua hanya karena berkat dan anugerah Tuhan bagi kita. Dan untuk memasuki tahun yang baru 2021 di hadapan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sebagaimana halnya dulu juga ketika kita memasuki tahun 2020, kita tidak tahu apa yang akan kita lalui. Tetapi kita dan juga bahkan seluruh dunia sudah mengalami pandemi COVID-19 sepanjang tahun ini. Namun demikian, di dalam tahun yang sukar ini, yang sulit ini, yang sangat mencabar ini, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Kita tetap kuat melaluinya hari lepas hari. Tuhan Yesus terus bersama dengan kita dan memelihara hidup kita sampailah pada saat ini. Dan saudaraku, firman Tuhan kepada kita yang sering mengatakan, jangan takut, aku ini, tenanglah. Saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita jangan takut untuk memasuki melangkah ke tahun yang baru 2021 di hadapan kita, yang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang akan datang. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, sebab Tuhan ada bersama kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dan saya juga mau ingatkan kepada kita semua firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rancangan-rancangannya bagi setiap kita. Dan yang pastinya kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera bagi setiap kita untuk masa depan yang penuh harapan. Jadi mari semua saudara-saudaraku, jangan takut, sebab Tuhan Yesus beserta dengan kita dan Dia tahu rancangannya untuk setiap kita, yaitu masa depan yang penuh harapan. Dan untuk memasuki tahun yang baru 2021 ini, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan yang berkuasa. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan untuk sepanjang tahun ini juga, banyak dari kita yang akan menyaksikan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Dan saudara-saudari kita yang akan bersaksi nanti menyaksikan kebesaran Tuhan, kiranya kesaksian mereka tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka juga dapat menguatkan kita, mendorong kita untuk semakin dekat dan berharap kepada Tuhan. Selamat tahun baru kepada semua saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Shalom. Apa khabar semua? Harap semua sehat dan baik-baik. Hari ini saya ingin berkongsi kebaikan Tuhan pada semua. Dah beberapa tahun saya menghisap rokok, dan pada bulan Disember, satu hari bulan, saya dengan tiba-tiba telah berhenti hisap rokok. Saya pun tidak tahu kenapa, tapi saya percaya ini semua adalah doa daripada ibu saya beberapa tahun, serta isteri saya dan rakan-rakan saya yang berdoa. Saya amat gembira sebab saya dah banyak kali berniat untuk berhenti rokok, tapi tak dapat. Tapi tahun ni dengan kebaikan Tuhan, saya dapat berhenti menghisap rokok. Segala puji dan syukur pada Tuhan. Terima kasih. Hai semua, Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Apapun yang terjadi di tahun 2021 ini, tetaplah kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Shalom semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru. Puji Tuhan, hari ini saya diberi peluang untuk berkongsi sedikit firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Ulangan bab 31 ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini adalah pesan Tuhan bagi kita semua saat ini, saudara-saudariku, yang masa-masa ini kita dalam masa-masa yang sukar, pergumulan, berbeban berat, masa-masa yang mencabar. Mari sama-sama kita ingat firman Tuhan ini supaya kita tetap kuat, jangan takut, jangan gentar. Kami percaya kita semua dapat menjalani karena Tuhan beserta kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye.
Shalom dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Saya Ibu Yuliana Tumanan ingin mensaksikan atau memberitakan kebaikan Tuhan kepada saya dalam tahun 2020 ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia dan keadaan ekonomi sangat memprihatinkan. Tidak terkecuali keluarga kecil saya terkena imbasnya dalam masalah kekurangan ekonomi. Apatah lagi saya sebagai seorang pesakit dialisis atau gagal ginjal atau kidney problem, saya harus menjalani perawatan hemodialisis selama 3 kali 1 minggu, dan saya butuh biaya untuk perawatan itu. Sedangkan suami saya pekerjaannya hanya sebagai Grab driver. Tapi saya bersyukur di dalam kekurangan kami itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kami di dalam menghadapi keadaan ini sendirian. Tuhan selalu membuka jalan untuk kami sehingga berkat-Nya tercurah kepada kami, sehingga kami bisa melewati tahun ini dengan bercukupan. Walaupun terkadang kami harus pandai untuk membagi-bagikan keuangan itu untuk kebutuhan kami, dan kami tetap bersyukur kami bisa melewati tahun ini dengan penuh kesehatan dan penuh kekuatan dari Tuhan, sehingga kami bisa melaluinya. Terima kasih, ini saja kesaksian saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo, saya Ana. Lewat video ini, saya mengucapkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Hosana maupun Bapak Gembala dan Ibu Gembala, selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga tahun yang akan datang kita bisa berkumpul kembali, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Shalom, selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Damai sukacita Allah menyertai kita semua, dan tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan melangkah ke depan ke tahun 1 Januari 2021. Mari mengarahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita di tahun baru ini dengan kasih, pertolongan Tuhan, hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Mari kita tetap setia, berfokus kepada kasih dan kebenarannya Tuhan, dan sepenuhnya memberi hidup kita pengharapan kepada Tuhan. Dan mari kita melupakan apa yang berada di tahun 2020, kesusahan, kesedihan yang sudah kita lalui. Mari kita lupakan dan kita mengarahkan hidup kita di tahun baru ini dengan kasih, kebenaran Tuhan, dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di Filipi 3 ayatnya yang ke-13, yang begini firman Tuhan bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini firman Tuhan. Jadi sesuai dengan perkataan Rasul Paulus, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melupakan apa yang sudah kita lewati di tahun 2020, dan mari kita mengarahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita di tahun 2021 ini, berfokus dengan kasih Tuhan,
berfokus penyerahan kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita harus mempunyai iman, percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, Tuhan, yang Kau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Shalom, selamat menyambut tahun baru.
tetap bersemangat dan tetap mengandalkan pada Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Shalom, saya Lili dan saya mau berbagi kesaksian tentang cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Di tahun ini kita semua mengalami pandemi di mana COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah dunia ini, mengubah kehidupan Anda dan saya. Banyak orang kehilangan usaha, pekerjaan, mata pencaharian yang berimbas bagi kehidupan mereka. Dan itu pun terjadi pada saya. Saya kehilangan usaha saya. Pada masa-masa awal saya kehilangan usaha saya merasa begitu tertekan, saya merasa begitu ketakutan. Banyak pemikiran-pemikiran menghantui saya. Bagaimana saya mencukupkan kebutuhan saya? Kemudian masalah lain datang. Saya mendapat masalah dengan pengurusan dokumen-dokumen saya. Dan bahkan bulan lepas, saya kehilangan salah satu dari tante atau anti saya. Banyak kejadian di tahun ini yang boleh saya katakan kurang baik. Tetapi Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya berdoa, saya mencari Tuhan, saya membaca kitab suci, saya belajar untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dan Tuhan menolong saya dengan sangat luar biasa. Sampai hari ini, saya tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan Tuhan mencukupkan kebutuhan saya, bahkan dengan berkelimpahan. Saya tidak tahu bagaimana. Dan saya yakin, walaupun sehingga saat ini banyak masalah yang belum selesai. Seperti janjinya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dipermalukan, Tuhan tidak akan pernah membuat kita meminta-minta. Dan saya pegang janji Tuhan itu. Saya yakin dan percaya, kalau Tuhan sanggup menolong saya di hari yang berlalu, Tuhan akan tetap menolong saya hari ini dan selamanya. Mungkin di antara saudara sekalian mengalami masalah yang serupa, atau mungkin yang lebih berat daripada saya. Tetapi dari sini, mari kita belajar. Saya memberi dorongan pada Anda sekalian. Tetap percaya, tetap berpengharapan pada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Apapun masalah Anda, datang pada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ia sanggup mengubah hidup Anda. Sekian kesaksian saya, semoga ini semua membawa suatu message, memberi harapan, memberikan semangat baru, dan membuat Anda semakin beriman pada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Tahun 2020 telah menjadi tahun dengan banyak perubahan, ratapan kesedihan dan kekecewaan. Dunia tersentak dengan kehadiran pandemi COVID-19. 2020 juga telah menjadi tahun tinggal di rumah bagi gereja. Tahun 2020 juga menjadi titik yang sukar bagi saya apabila saya mengambil keputusan berhenti kerja dan menyambung belajar di Bible College of Malaysia di dalam Diploma of Theology. Saya bersyukur kepada Tuhan karena atas sokongan keluarga serta dorongan Pastor Russell serta sokongan dana dari gereja Glad Tidings. Akhirnya saya dapat menamatkan kuliah saya di BCN. Akhir pandemik tidak dapat dijangka
tahun 2021 akan menjadi tahun ketidakpastian dan penyesuaian. Norma baru belum secara konkret ditetapkan, tetapi saya berdoa agar semua ini mendorong gereja untuk lebih rajin dalam doanya, bertaubat, memberi syafaat kepada pemerintah dan pengusaha. Kita perlu menetapkan semula dan menilai semula cara hidup kita. Semoga pengalaman ganjil 2020 mendorong kita untuk menyelaraskan semula tujuan kita dengan nilai kerajaan Tuhan pada musim akan datang. Di dalam firman Tuhan Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat mengatakan, ketika orang Israel menyeberangi sungai Yordan, Anda akan tahu jalan mana yang harus dilalui, karena Anda tidak pernah melaluinya sebelumnya. Marilah kita beristirahat di dalam Dia dan meminta kepada Yang Maha Kuasa kebijaksanaan, hikmat, dan kekuatan yang berterusan ketika kita memasuki tahun 2021. Dengan keyakinan bahwa dengan Dia kita akan tahu jalan mana yang harus kita tempuhi, dan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetaplah berwaspada dan jaga keselamatan. Melangkahlah dengan berani, benar, dan setia melayani Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Tahun Baru. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saat ini kita akan merenungkan resolusi di tahun yang baru. Apa yang menjadi resolusi kita untuk tahun yang baru? Mungkin setiap kita masing-masing punya rencana-rencana pribadi, punya kerinduan untuk mencapai sesuatu di tahun 2019. Namun hari ini, pertama-tama kita akan belajar dari firman Tuhan, resolusi apa yang terbaik yang seharusnya kita punyai untuk memasuki tahun 2019. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dua hal yang penting yang harus menjadi resolusi kita di tahun yang baru. Dan resolusi ini hendaknya kita capai di setiap hari di sepanjang tahun yang baru. Resolusi ini merupakan hal yang utama dalam kehidupan kita. Resolusi yang pertama adalah komitmen untuk lebih mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita lebih mengasihi Tuhan, saudara? Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, kita harus senantiasa menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata bahwa jika kita mengasihi Dia, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen kita di tahun yang baru adalah lebih mentaati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam berpikir, dalam bertutur kata, maupun dalam bertindak. Biarlah komitmen ini menjadi sikap keseharian kita sebagai wujud dari kasih kita yang nyata kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya diwujudkan lewat pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja itu baik. Melayani Tuhan dengan berbagai hal dalam kehidupan kita itu baik.
Tapi yang terutama saudara, yang perlu kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan ialah menuruti segala perintahnya. Berarti kita menjauhi dosa-dosa, tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar supaya hidup kita secara pribadi senantiasa berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih baik dengar-dengaran daripada korban persembahan. Korban persembahan menggambarkan pelayanan kita, hal yang dapat dilihat secara lahiriah oleh orang lain, tetapi dengar-dengaran itu adalah hal yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati kita, apakah kita sesungguhnya tulus dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak. Oleh karena itu saudara, penting sekali kita memiliki komitmen ini untuk lebih mengasihi Tuhan di sepanjang tahun yang baru. Yang kedua saudara, apa yang menjadi resolusi kita adalah komitmen untuk lebih mengasihi sesama kita. Bagaimana caranya saudara? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu adalah hal yang mudah. Tapi Tuhan Yesus memberikan suatu perintah bagi kita, hal yang sangat-sangat ekstrim, yang menunjukkan kesempurnaan dari kasih kita. Dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini terasa sulit tentunya bagi kita secara manusiawi. Kita dengan mudah dapat mengasihi orang-orang di dekat kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang baik, keluarga kita yang baik. Tapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang memusuhi kita, tentu akan terasa sulit untuk mengasihi mereka. Tetapi inilah perintah Tuhan, supaya kasih kita menjadi sempurna. Kasihilah musuh kita. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, wujudkanlah benar-benar komitmen kita untuk lebih mengasihi sesama kita. Apabila musuh kita saja kita kasihi, pasti orang-orang yang lain lebih lagi kita kasihi. Tuhan memberi perintah kepada kita untuk mengampuni, mendoakan, dan memberkati musuh-musuh kita. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menganiaya kita. Inilah saudara, kasih yang sempurna yang Tuhan kehendaki ada di dalam hidup kita. Demikianlah saudara, dua hal ini, komitmen untuk lebih mengasihi Tuhan, dan kedua, komitmen untuk lebih mengasihi sesama. Biarlah dua hal ini menjadi resolusi kita di tahun yang baru. Tuhan akan selalu menyertai kita semua di sepanjang tahun 2019, dan yang menjadi bagian kita, kerinduan kita adalah hidup senantiasa seturut dengan kehendak-Nya. Menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan, yang hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat menyongsong tahun yang baru. Berkat Tuhan dan kasih karunia-Nya dilimpahkannya senantiasa dalam kehidupan saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Shalom. Apa kabar semua? Ini adalah kali yang terakhir kita akan bertemu online, ya, ibadah online sepanjang tahun ini. Kita bertemu lewat ibadah online. Malam ini adalah hari yang terakhir, malam tahun baru, dan esok Tuhan akan ciptakan satu hari yang baru, satu tahun yang baru, 2021. Sepanjang tahun ini kita sudah mengalami
Banyak perkara dalam hidup kita saya tidak mau sebut, Anda sudah tahu. Tetapi mari kita ucap syukur kepada Tuhan malam ini, sebab Dia telah melindungi kita daripada sakit, penyakit, berbahaya dan malapetaka. Dan Dia telah pimpin kita, dan hari ini kita dapat memuji Dia, menyembah Dia, dan ucap syukur kepada Dia. Amin. So malam ini, sebelum kita mengucapkan selamat tahun baru atau Happy New Year, mari kita berdoa bersama-sama. Ini adalah doa syafaat. Bersama-sama kita bergabung malam ini, angkat suara kita, dan marilah kita berdoa. Haleluya. Oh Ramashika Rabalaba. Marilah kita berdoa. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Terima kasih Bapa kami di surga. Terpujilah buat Engkau Tuhan, karena Engkau telah memberi kami kehidupan yang selalu menyertai kami sepanjang hari. Pada hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu tadi, dan tibalah saatnya kami akan berdoa syafaat khusus untuk Tuhan untuk tahun baru ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja, pemimpin gereja dan seluruh sidang jemaat di sini, khusus di gereja Glad Tidings Hosana. Kiranya Tuhan memberkati, dan di tahun baru ini diberikan Tuhan kehidupan yang baru. Biarkanlah kami semua mengalami hikmat-Mu Tuhan, agar kami menyertai segala keinginan-Mu Tuhan. Semua kehidupan kami diperbarui dan semakin cinta dengan Engkau, semakin cinta dengan ibadah, dan semakin cinta dengan pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh Ramashika Rabalabala. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang lama tidak hadir, karena banyak di antara mereka tidak dapat hadir Tuhan. Dan hari ini kami berdoa supaya mereka dapat hadir bersama kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan. Sentuhlah setiap hati mereka. Biarlah mereka mau datang apabila gereja pada tahun baru akan buka untuk semua beribadah. Biarlah mereka datang mau beribadah bersama kami Tuhan. Buat yang sedang mencari pekerjaan, kiranya di tahun yang baru ini mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, secara khusus kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Malaysia, Indonesia ini. Di tahun baru 2021, biarlah para pemimpin negara, presiden, perdana menteri, menteri-menteri dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan di semua lapisan. Berikan hikmat, kepintaran kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat mentadbir negara ini supaya semakin maju dan diberkati. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami untuk tahun 2021 yang baru ini. Kiranya semua permohonan kami ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, dan selalu
memberikan yang terbaik untuk pelayanan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampailah waktunya untuk saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Ya, Tuhan memberkati semua.